Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Pendekatan filsafat hukum atau ilmu hukum, ilmu sosial. Materi pertama yaitu ilmu hukum. Menurut beberapa pendapat mengatakan, filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, yang berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Maka dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana, filsafat hukum adalah cabang filsafat yaitu filsafat tingkah laku atau etika. Adapun yang menjadi objek filsafat hukum yaitu hukum yang dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut sebagai hakikat. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai yang pertama, ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua, disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga, norma, yaitu pedoman atau patokan sikap tindak perilakuan yang pantas atau diharapkan. Yang keempat, tata hukum, yaitu struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Yang kelima, petugas, yaitu pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum. Yang keenam, keputusan penguasa, yaitu hasil proses diskresi. Yang ketujuh, proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari unsur sistem kenegaraan. Yang kedelapan, sikap tindak ajek atau perilakuan yang teratur, yaitu perilakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dan yang terakhir yaitu jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Adapun materi kedua yaitu ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya, jika tidak ia menghancurkan dirinya sendiri. Materi yang ketiga yaitu perubahan hukum dan sosial. Adapun proses terjadinya perubahan pada masyarakat dunia merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesat. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan sebagainya. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial ialah bersumber pada masyarakat itu sendiri dan di luar masyarakat itu sendiri. Adapun yang menjadi sebab yang menjadi sumber masyarakat itu sendiri ialah bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya, sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya.